Chandra, kita lanjutkan kembali dialognya. Ini menarik, kita masih berbicara terkait distribusi gas begitu ya, yang mana juga erat kaitannya dengan infrastruktur. Bahkan Anda katakan tadi, bagaimana bisa mengalirkan gas kalau infrastrukturnya juga belum siap. Nah, ini bicara terkait infrastruktur, sebetulnya infrastruktur apa yang kiranya juga sedang dibangun atau disiapkan? Ya. Modanya berbagai macam ya infrastruktur itu. Bisa pipa, itu yang tradisional, dan ini masih kita perlukan, dan kedepannya akan menggunakan pipa. Kemudian ada yang dinamakan dengan compressed natural gas. Jadi gas itu dikompreskan menjadi lebih kecil volumenya, kemudian ditaruh di truk, ya, trucking, kemudian dialirkan atau didistribusikan ke pelanggan-pelanggan restoran, hotel dan lain-lain. Ya, ada lagi dalam bentuk LNG tadi yang dilikuidkan, ya. Kalau diliquidkan itu efisiensinya misalnya volumenya itu 1/600-nya jadinya, lebih kecil 1/600. Kalau CNG itu 1/300 kecilnya dari kalau dia dijadikan gas yang bisa digunakan langsung. Ya. Jadi modalnya bermacam-macam tergantung dari tentu apakah kebutuhannya berapa besar volumenya, kemudian jarak dari sumber gas itu sendiri, kemudian yang terpenting adalah nanti biayanya berapa. Ya. Nah, itulah yang menjadi dasar bagi PGN misalnya dalam melihat bagaimana kita mendistribusikan gas ini dari sumbernya ke pelanggan. Jadi berbagai macam. Apakah tiga-tiganya PGN punya? Iya. Ya, kita mendistribusikan lewat CNG. Kita juga punya gas pipa yang sangat panjang di Sumatera, di Jawa, dan lain-lain. Dan kita juga punya floating storage and regasifikasi unit di Lampung. Itulah yang mendistribusikan LNG misalnya dari Bontang atau dari Papua, Tangguh ke Lampung, kemudian masuk ke pipa transmisi di Sumatera dan masuk ke Jawa juga. Jadi macam-macam. Oke. Dan memang banyak begitu ya pilihan untuk distribusinya, Pak Archandra. Nah, bicara terkait dukungan dari pemerintah begitu terkait ada pemanfaatan gas dan juga terkait distribusi gas. Saat ini dukungannya Anda mengamatinya seperti apa? Apakah memang full power dukungan pemerintah untuk pemanfaatan gas atau justru balik lagi tadi memang lagi berkilaunya di energi listrik? Enggak, kita melihatnya lebih melihat perspektif seperti ini ya. Pemerintah tentu dalam hal ini sudah mempertimbangkan dalam rencana induk mereka melihat ke depan Indonesia seperti apa ya. Kalau kita lihat bahwa dukungan pemerintah selama ini ya misalnya ya dalam bentuk harga misalnya, memang pemerintah sudah mencanangkan beberapa tahun lalu bahwa harga gas di dalam negeri untuk industri tertentu misalnya sekitar $6 per MMBTU ya. Ini adalah dalam rangka kalau kita lihat bagaimana menggairahkan atau industri-industri tersebut bisa menggunakan lebih banyak lagi. Nah, tentu dalam hal ini kalau adanya penugasan kepada badan usaha dengan adanya harga gas $6, juga pemerintah sudah memikirkan bagaimana kompensasinya. Nah, kita berharap dukungan kompensasi ini bisa lebih direncanakan dengan baik. Ya. Dukungan apa lagi yang kita butuhkan? Misalnya eksplorasi di hulunya. Ya, agar eksplorasi kegiatan hulu migas itu tetap berjalan bahkan lebih lagi ke depannya. Kenapa? Kita lihat apa yang terjadi di Eropa ya pada saat 2020-2021 dengan gencar-gencarnya net zero emisi ya banyak perusahaan-perusahaan migas di Eropa itu bertransformasi menjadi perusahaan energi yang mengerjakan atau berbisnis di renewable energy ya. Akibatnya apa? Lapang-lapang migas yang seharusnya bisa ditingkatkan produksinya itu tidak lagi diberikan investasi yang cukup sehingga produksinya menurun. Ingat tahun lalu itu berbalik. Ya. Perusahaan-perusahaan tersebut mulai lagi melihat bahwa kita masih membutuhkan fossil fuel, terutama gas, dalam masa transisi ini. Bagaimana dengan Amerika? Amerika sama. Amerika mengatakan begini, kita punya strategi yang berbeda. Kita tetap berbisnis di oil and gas. Ya. Kalau ada impact negatifnya terhadap lingkungan, kita akan coba menguranginya. Jadi dua strategi yang berbeda di sini, sekali lagi saya ungkapkan, Eropa menginginkan langsung berubah atau jump ke renewable energy. Amerika mengatakan kita tetap di fossil fuel
Tapi kalau ada impact negatifnya, kita kurangi. Nah, mari kita lihat impact-nya tahun lalu. Tahun lalu, dengan diperparah oleh krisis Rusia dengan Ukraine, Eropa terjadi krisis energi, Amerika tidak krisis. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita melihat bagaimana strategi kita dalam mengelola sumber energi migas di wilayah masing-masing. Jangan sampai ya kita ikut-ikutan melihat strategi di kiri atau di kanan, sementara nanti kita kedodoran sendiri dalam melihat masa transisi ini 20-30 tahun yang akan datang. Oke, dapat diartikan juga sebetulnya di era net zero emission ini yang mana juga fossil fuel juga masih dibutuhkan begitu ya, Pak Archandra? Harus, ya. Kenapa? Satu lagi data dari Eropa ya, renewable energy, angin dan matahari, tahun 2021-2022 yang mereka harapkan itu akan menggantikan energi fosil terutama gas dan batu bara di Eropa, ternyata tidak mencukupi sewaktu COVID-19 ini melihat titik terang, udah membaik, ekonomi juga membaik, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sudah menggeliat kembali, ternyata renewable energy tidak mampu atau belum mampu untuk menggantikan fossil fuel tadi. Maka tahun 2022 dan sekarang juga investasi di sektor migas itu kembali agak sedikit naik, bukan berkurang. Artinya apa? Berarti dalam 20-30 tahun yang akan datang, fossil fuel masih tetap akan dibutuhkan. Oke, baik. Nah ini Anda kita amati juga Pak Archandra terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah RICH-TBAN. Bagaimana kaitannya dengan optimalisasi dari pemanfaatan energi gas di tanah air? Rencana penggunaan gas secara nasional ya. Mari kita lihat dari sisi PGN dulu ya. Produksi gas nasional kita mungkin sekitar 6.000 sampai 7.000 lah antara segitu MMCFD ya. PGN hanya mengelola sekitar 1.000-nya. Jadi 1.000 per 6.000. Jadi 1.000 per 7.000 itu kurang dari 15% PGN yang mengelola ya. Sisanya gimana? Ada yang di hulunya bisa berkontrak langsung ke pengguna ya. Nah, bagaimana ini dalam pengelolaannya ke depan, dalam perencanaan? Tentu sektor yang dapat atau yang membutuhkan gas tidak saja sektor kelistrikan, ya, pupuk, petrokimikal dan lain-lain. Karena kebutuhan petrokimikal ke depan itu akan naik terus, terutama polyethylene, polypropylene di bahan-bahan baju kita, komputer dan lain-lain. Maka kita tidak boleh ya fokus hanya gas untuk kelistrikan. Kita harus melihat gas untuk hal-hal lain. Semakin panjang rantainya dibikin, semakin panjang maksudnya dari gas ya. Gas dijadikan apa? LNG kalau untuk transportnya yang jauh, atau gas dijadikan pupuk, atau gas dijadikan petrokimikal. Petrokimikalnya apa? Kemudian diturunkan lagi menjadi apa? Nah, semakin panjang kita bikin, kebermanfaatannya semakin bagus. Nah, untuk itu strateginya adalah gunakanlah gas ini, manfaatkanlah gas yang ada dengan memperpanjang rantai pengolahannya. Ya, tidak hanya gas untuk bahan bakar, misalnya dibakar untuk jadikan listrik. Ya. Itu juga manfaatnya ada. Ya. Tapi kalau gas ini karena kita punya gas nggak terlalu besar, maka harus dihemat dan dicarilah industri-industri yang bisa memanfaatkan gas ini sehingga sebesar-besarnya bisa untuk kemakmuran rakyat seperti amanah dalam pasal 33. Oke, baik. Apakah juga dapat diartikan Pak Archandra dengan melihat begitu ya tadi Anda katakan di industri petrochemical juga tinggi menggunakan dari energi gas ini, apakah memang gas ini juga lebih berfokus pada industri yang ada di hulu, tidak di hilir? Dua-duanya, ya. Kalau kita bicara hulunya harus, kalau kita hulu kita tidak perbaiki, sumber gasnya dari mana? Makin lama dia makin mengecil karena diambil gasnya. Kita cari sumber-sumber baru. Setelah kita dapat gas, kita olah, kemudian baru hilirnya, ini gas ini buat di mana? Buat diekspor saja,
atau kita manfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri. Ya, nah kalau bolehlah kita berpendapat, saya berpendapat kalau gitu ya, penggunaan gas sebesar-besarnya untuk kebutuhan dalam negeri, untuk mencukupi apa yang kita butuhkan di dalam negeri, kalau ada sisanya mungkin baru kita ekspor. Itu kira-kira seperti itu. Oke, ada peluang untuk ekspor juga di sana berarti ya, Pak Archandra ya? Sekarang ini sekitar 30% gas kita ekspor, 70% untuk kebutuhan dalam negeri. Oke, berarti peningkatan untuk ekspor gas di tanah air. Tergantung ya. Penggunaan di dalam negeri mungkin lebih diutamakan. Kenapa? Kalau kita di dalam negeri memperpanjang rantainya, nanti yang kita ekspor adalah barang jadinya. Misalnya menjadi biji plastik. Gas bisa jadi biji plastik. Iya, biji plastik yang kita ekspor bukan gasnya. Oke, bahan jadinya bukan raw materialsnya begitu ya. Bukan raw material.